Assalamualaikum Assalamualaikum. semuanya, semua keluarga online kita dimanapun kalian berada. Jadi di video kali ini adalah topik yang sangat berbeda dari video-video kita yang biasanya. Jujur aja butuh waktu yang sangat lama untuk aku meyakinkan Bang Daniel untuk memperbolehkan aku sharing kabar ini kepada teman-teman semuanya. Dan butuh waktu yang sangat lama juga bagi kita berdua mempertanyakan ini kepada kita sendiri, apakah kita siap untuk sharing cerita ini kepada kalian semua. Karena jujur aja menurut kita berita seperti ini, hal-hal seperti ini hanya untuk konsumsi pribadi aja, terlalu privacy dan tidak untuk dipublikasikan. Tapi berhubung banyak sekali dari teman-teman semua yang selalu menanyakan hal-hal yang sama hampir setiap harinya, jujur aja itu membuat saya sedih, membuat saya stres. Mungkin ini sudah waktunya bagi kita berdua sharing ke teman-teman semua apa yang sebenarnya terjadi, kenapa kita nggak pernah bikin video dengan anak, kenapa kita nggak pernah mau bahas tentang anak. Jadi di video kali ini aku sama Bang Daniel sudah sangat-sangat memberanikan diri untuk sharing ke kalian semua, supaya kalian semua paham, dan semoga setelah video ini upload, kalian gak akan pernah menanyakan hal yang sama itu berulang-ulang kali. Cukup doakan kami saja yang terbaik, cukup doakan dalam setiap doa kalian untuk kami yang terbaik, itu aja yang kami pinta, yang kami butuhkan, tidak untuk yang lain-lainnya. Video ini mungkin akan sedikit emosional, jadi saya mau mohon maaf dulu kalau misalkan saya pribadi, mungkin Bang Daniel juga akan emosional dan terlihat sangat-sangat sedih di video ini, karena jujur aja setiap kita bahas masalah ini kita selalu nangis dan kita selalu sedih, dan itu adalah salah satu alasan kenapa kita tidak pernah mau bahas ini kepada siapapun. Dan cerita ini selama ini hanya keluarga terdekat kita aja yang tahu, keluarga inti kita, dan kemungkinan beberapa teman terdekat saya aja yang tahu. Selain itu tidak ada yang tahu sama sekali. Jadi kalian harus simak video ini biar kalian paham perasaan kami berdua dan apa yang sebenarnya terjadi selama ini kepada kami. Oke? Bismillah ya teman-teman, kita akan mulai ceritanya. Oke, jadi
setelah apa yang kalian tonton barusan, itu adalah sepenggal cerita kami, apa yang terjadi kepada kami tahun lalu. Iya, jadi tahun lalu, tepat jadi tahun lalu kami hamil. Inilah salah satu alasan kenapa saya tidak pernah mau membahas masalah ini kepada siapapun. Jika selama ini kalian selalu lihat saya dan Bang Daniel selalu bahagia, ada kalanya kita juga sedih, tapi kita tidak pernah mau menunjukkan itu kepada siapapun. Oke? Dan saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menceritakan ke kalian semua sebenarnya apa yang terjadi. Jadi tahun lalu kami hamil. Saya hamil. Semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada kendala apapun. Tapi sayangnya di saat awal kehamilan kita, kehamilan saya, waktu itu awal-awal lockdown dan awal sekali kita nyampe di Inggris. Kita belum tahu rumah sakit mana yang bagus, kita belum tahu rumah sakit swasta, rumah sakit privat yang bagus, kita tidak tahu. Kita sudah mencoba untuk cari rumah sakit yang bagus, yang privat, tapi sayangnya banyak sekali klinik yang tidak buka karena itu awal-awal lockdown. Jadi satu-satunya rumah sakit yang buka itu hanya rumah sakit milik pemerintah. Jadi kita berusaha untuk menghubungi dokter setempat, dan sayangnya kalau kita pergi ke rumah sakit pemerintah itu kita tidak bisa melakukan USG sampai kehamilan umur 12 minggu. Itu kehamilan 12 minggu itu adalah cek USG pertama kali yang bisa dilakukan oleh rumah sakit pemerintah. Jadi selama kehamilan saya berusaha semaksimal mungkin untuk menyimpan ini. Kami tidak mau untuk sharing ke siapapun kecuali keluarga dekat. Kami sangat menjaga makanan. Apapun yang aku lakukan, aku nggak dibolehin sama Bang Daniel untuk melakukan hal-hal yang sekiranya di luar batas kemampuan aku. Harus bed rest, pokoknya intinya aku diperlakukan seperti Tuan Putri intinya ya. Aku nggak boleh ngapa-ngapain sama Bang Daniel, sama mertuaku juga. Semua Bang Daniel yang urus, masak, semua bersih-bersih, semua bukan aku yang urus lagi. Dan tepat di kehamilanku ke-11 minggu, tepatnya beberapa hari sebelum waktu check up aku dengan dokter di rumah sakit pemerintah, karena itu seharusnya dijadwalkan kehamilan minggu ke-12, jadi minggu ke-11-nya aku tiba-tiba tidak merasakan apapun, no kram, nggak kram, tiba-tiba aku pendarahan sedikit, karena aku ngerasa oke, mungkin ini wajar, sedikit aja mungkin kayak ngeflag. Kita langsung telepon dokter, dan setelah itu sama dokter dijadwal ulang untuk segera ketemu dengan dokter yang spesialis. Dan setelah itu besoknya tiba-tiba aku pendarahan hebat, dan kita harus pergi ke rumah sakit emergensi. Ke emergensi kita disuruh pulang karena tidak ada yang bisa dilakukan. Kita pulang, setelah itu besoknya lagi aku masih inget banget, itu waktu itu malam takbir tahun lalu, tahun 2020. Malam takbir itu kita harus di rumah sakit lagi, dan aku harus menjalani malam takbir itu dengan hal yang sama sekali tidak kita inginkan. Malam takbir itu berarti satu hari sebelum hari raya tahun lalu.
pendarahan hebat yang mengharuskan kita harus balik lagi ke rumah sakit, ke emergensi. Dan disitulah aku baru ditangani sama dokter spesialis. Yang paling parah, teman-teman, yang paling parah, Bang Daniel nggak diperbolehkan masuk. Karena saat itu lockdown, tidak diperbolehkan, entah itu suami, siapapun itu tidak diperbolehkan untuk menemani aku di rumah sakit. Jadi aku harus melalui semua itu sendirian. Hanya dokter dan suster aja yang sama saya waktu itu. Jadi tepat malam takbir tahun lalu, kami keguguran. Jadi anak kita pergi selama-lamanya di usia kandungan 11 minggu. Kalian bayangin gak sih, aku sendirian di dalam rumah sakit, suamiku gak bisa nemenin. Dan anakku keluar di saat aku pergi ke toilet, kamar mandi. Dan anakku tuh keluar di tangan kiri aku dong. Di tangan kiri aku. Itu adalah trauma, satu-satunya trauma mendalam yang selama ini aku rasakan seumur hidup aku. Tidak ditemani keluarga, tidak ditemani suami. Aku sendirian di dalam rumah sakit, di dalam kamar mandi rumah sakit. Dan aku harus pegang anakku di tangan kiri aku. Seketika itu aku teriak. Karena aku tidak tahu kalau anakku tuh bakal keluar dengan cara seperti itu. Karena aku tuh cuman mau ke toilet aja pengen pipis. Dan saat aku bersihkan itu pakai tisu, pakai tangan aku itu, jadi anakku keluar di tangan kiri aku, teman-teman. Seketika aku langsung teriak histeris. Aku pingsan di kamar mandi rumah sakit itu. Seingat aku udah ada di tempat tidur, udah dicek sama dokter, dan suster juga udah ditemani sama suster waktu itu. Satu hal yang bikin aku menyesal sampai detik ini, karena kalau di sini keguguran di sini kita tidak diperbolehkan untuk bawa pulang janin kita. Tidak diperbolehkan, meskipun aku memohon kepada dokter, please tolong biarkan aku bawa anakku pulang. Nggak diperbolehkan karena memang itu sudah rule-nya di rumah sakit Inggris, bahwa pihak rumah sakit harus mengambil itu sampel untuk dites apa kira-kira penyebab keguguran dan yang lain-lainnya. Dan akhirnya ya dengan sangat berat hati kita tidak bawa pulang anak kami. Itu adalah salah satu hal yang sampai detik ini membuat aku terkadang kayak, kenapa aku nggak bisa bawa pulang? Kalau seandainya kita nggak pergi ke rumah sakit, mungkin kita masih bisa menguburkan anak kami dengan layak. Tapi sayangnya tidak bisa, teman-teman, karena waktu itu benar-benar kesakitan yang sangat luar biasa yang mengharuskan suamiku membawa aku ke rumah sakit lagi. Dan jujur, itu bukan satu-satunya keguguran yang kami hadapi, karena keguguran itu adalah keguguran kami yang ketiga kalinya. Tapi yang terakhir ini adalah keguguran yang paling membuat aku trauma, karena umur janin yang sudah lumayan besar, yang sudah hampir menginjak bulan ketiga. Kalau yang sebelumnya itu masih kayak 5 minggu,
terus aku keguguran. Ya kayak gitu. Pokoknya yang terakhir ini yang benar-benar membuat kita berdua trauma. Dan aku sempat kayak merasa bukan diri aku sendiri, bukan diri aku yang biasanya. Dan akhirnya aku suamiku yang jadi korban. Karena aku merasa membenci diriku sendiri, membenci suamiku, karena jujur itu tidak sehat. Itu butuh waktu untuk aku belajar untuk menerima kenyataan bahwa memang itulah yang terbaik dari Tuhan, memang belum rezeki kita. Itu butuh waktu lumayan lama untuk aku menerima semua itu. Dan jujur, suami aku yang jadi korban karena aku selalu menyalahkan suamiku. Aku nggak tahu kenapa, padahal bukan salah suamiku, tapi itu selalu ada dalam pikiran aku. Jadi aku merasa kayak itu bukan diri aku sebenarnya dan aku salah. Dan akhirnya setelah sekian lama aku membaik. Meskipun jika kalian lihat di setiap video aku berusaha seprofesional mungkin untuk bahagia, untuk terlihat biasa saja, tapi kalian tidak pernah tahu apa yang sudah kami lalui. Terutama di saat semua orang menanyakan hal yang sama, kayak kapan punya anak, kapan punya anak, kapan punya anak. Itu benar-benar membuat kami terpukul. Bukan terpukul karena kenapa kita belum punya anak, bukan. Karena kita sudah melalui hal-hal yang kemungkinan tidak banyak orang melalui itu. Kalian tidak tahu apa yang sudah kami lalui. Trauma itu tidak bisa diutarakan dengan kata-kata. Tidak masuk logika, teman-teman. Bagi kalian semua yang mungkin masih punya hati nurani, please lah, gak usah menanyakan hal-hal tersebut. Menanyakan kapan punya anak, kapan mau nikah. Ingat ya, anak, rezeki, jodoh itu rahasia Tuhan. Kita sebagai manusia tuh hanya bisa berusaha aja, berdoa. Selebihnya itu Tuhan yang akan menentukan, teman-teman. Jadi bukan kita sebagai manusia. I'm sorry. It's okay, darling. Don't apologize. It's okay. I shouldn't be crying. Kayaknya kita harus sudahi aja video ini, teman-teman, karena semakin lama kita ngomong, aku akan semakin breakdown lagi. Dan jujur aja, kami berdua bener-bener gak kepengen menceritakan ini kepada siapapun. Kayak ini tuh terlalu pribadi buat kita, terlalu privacy gitu. Tapi semakin kesini semakin banyak orang yang menanyakan hal yang sama, bahkan dengan kata-kata yang sangat menyakitkan. Sampai ada yang bilang katanya aku mandul lah, yang aku gak bisa punya anak lah. Itu benar-benar menyakitkan buat aku, sangat-sangat menyakitkan karena itu bukan faktanya. Oke? Karena itu bukan faktanya. Kami punya anak, tapi sayangnya Allah tidak mengizinkan kami untuk mempunyai anak sampai besar. Allah sedang memberi kami ujian, memberi kami cobaan. Allah belum mempercayai kami untuk membesarkan anak kami. Itu makanya Allah selalu mengambil anak-anak kami. Tapi kami yakin bahwa anak-anak kami yang akan menuntun kami menuju surga. Di saat kita mati nanti, aku yakin anak-anak kami yang akan membawa kami ke surga suatu saat nanti. Dan aku yakin anak-anak kami yang akan mendoakan kami dari alam sana. Itu yang selalu kita pegang. Tuhan masih belum percaya pada kita. Tuhan belum merasa bahwa kami belum mampu untuk mempunyai anak. Itu aja. Jadi kita harus sudahi dulu aja, teman-teman. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah mendukung kita, yang selalu support kita.
yang selalu mau mendoakan yang terbaik untuk kita. Aku hanya mohon tetap doakan yang terbaik buat kami berdua. Doakan kami sabar, doakan kami selalu ikhlas. Doakan kami selalu kuat di saat kami mengingat anak-anak kami. Pokoknya itu aja permintaan kami. You're very strong, darling. You're the strongest woman I know. Thank you. Strongest person I know. Assalamualaikum teman-teman. Maaf, aku harus sudahi video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum.